Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Nurika Latifah Sali dengan NIM 2412060017. Jadi, aku di video ini akan menjelaskan sedikit materi tentang persamaan akuntansi. Selamat menonton. Persamaan dasar akuntansi itu kita harus mengetahui dulu pengertiannya, yang merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, yang artinya dari pengertian itu merupakan konsep ini digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan pada akuntansi. Masuk kepada macam-macam unsur persamaan akuntansi, yang dimana harta atau aset yang merupakan sumber daya ekonomi yang dibeli perusahaan. Dari sumber daya tadi itu disebut dengan dana pemilik perusahaan, dikarenakan itu merupakan modal atau ekuitas. Kita juga harus mengetahui contoh lain dari harta itu, ada piutang usaha, tanah, dan bangunan. Jadi, modal atau ekuitas ini merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena telah melakukan pinjaman disebut dengan utang. Dikelompokkan bahwa harta atau aset disamakan dengan aktiva, utang dan modal disamakan pada kolom pasifa. Untuk mengukur performa di suatu perusahaan, kita harus menggunakan rumus harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Yang artinya, aset itu memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang, modal, dan ekuitas. Jadi hari ini aku akan mengkelompokkan berbagai transaksi di perusahaan PT Anugrah Abadi selama bulan Januari 2024. Sebelum itu aku akan membuat tabel seperti ini. Kita harus menyiapkan tabelnya seperti ini. Terdiri ada tanggal, aktiva, pasifa, dan keterangan. Di dalam pasifa ada utang dan modal. Aktiva ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Jadi di transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2024, Budi sebagai pemilik dari perusahaan tersebut menyetorkan uang kas sebesar 4.800.000 sebagai modal awal. Karena kas itu merupakan harta, maka ditulis pada kolom aktiva yaitu dengan senilai 4.800.000. Terlebih dahulu kita buat di tanggal 1 Januari 2024 senilai 4.800.000. Dan kas ini merupakan yang akan digunakan untuk modal di perusahaan tersebut, maka kita tulis juga di kolom pasifa sebagai modal. Seperti ini sudah. Transaksi kedua, kemudian di tanggal 7 Januari 2024, di perusahaan tersebut membeli peralatan kantor dengan harga 1.250.000 yang dibayar dengan kas sebesar 750 dan sisanya dibayar pada bulan Februari. Dari transaksi tersebut kita akan menulis di kolom aktiva bagian peralatan karena dia tadi telah membeli peralatan kantor, maka kita tulis di 7 Januari 2020 peralatan kantor yang mereka beli dengan senilai 1.250.000 dan bagian kas ditulis minus dengan senilai 750.000 rupiah. Sehingga bagian kas yang semula jadi 4.800.000 karena minus ada yang mereka bayar dengan 750, maka berkurang kas ini menjadi
totalnya yaitu ada Rp4.050.000. Dan sisa uang yang akan dibayar di bulan Februari kita tulis di kolom pasifa bagian utang dengan senilai Rp500.000. Sehingga di sini dan di sini juga kita buat 500. Turun. Sudah. Inilah yang transaksi ketiga. Lalu pada tanggal 20 Januari 2024 dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Maka kita tulis kolom aktiva di bagian kas sebesar Rp250.000. Kita buat dulu tanggalnya di tanggal 20 Januari 2024. Tuh, minus karena dia membayar utang Rp250.000. Dan kolom pasifa di bagian hutang kita buat juga yang sama, Rp250.000. Sehingga Rp250.000 dikurang dengan Rp4.050.000. Sehingga mendapatkan sisa kasnya itu ada di Rp3.800.000. Karena dia udah dibayar dan kurang ini, berarti kita turunkan ke bawah menjadi Rp250.000. Ini turun juga. Di transaksi keempat ada di tanggal 25 Januari 2024 dibayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp400.000. Karena digunakan untuk beban sewa, maka ditulis di kolom pasifa bagian modal sebesar Rp400.000. Terlebih dahulu, seperti biasa, kita akan membuat tanggal pengeluarannya Januari 2024, di mana kolom pasifa bagian modal minus karena dia itu beban sewa kantor. Senilai Rp400.000. Dan sebaliknya dimasukkan di bagian kas sebesar minus Rp400.000. Sehingga uang kasnya adalah dari Rp3.800.000 dikurang 400 jadi Rp3.400.000. Sini. Dan di sini kita buat 4.800.000 dikurang dengan 400. Jadi hasilnya 4.400.000.
Untuk peralatan dan hutang sama nilainya dan kolom sebelumnya. Dan terakhir, tanggal 30 Januari 2024 diterima pendapatan jasa angkut sebesar 2 juta. Sewa angkut. Berarti karena dia menerima pendapatan, maka kita tulis pada kolom pasifa bagian modal menjadi, sini kita tulis dengan pendapatan dari jasa angkut tersebut mereka dapat senilai 2 juta. Sehingga 2 juta ditambah ini 4.400.000 sama hasilnya yaitu 6.400.000 rupiah. Di sini turun jadi 250.000. Dan sini turun juga jadi 1.250.000. Dan kita tulis di bagian kas aktiva sebesar 2 juta juga, karena itu merupakan kas dari untuk perusahaan tersebut. Jadi 2 juta tambah 3.400.000 hasilnya 5.400.000. Kita tambahkan modal sama utang yang dimana 6.400.000 tambah 250 nah 6.400.000 tambah 250 hasilnya 610. Dan 5.400.000 rupiah tambah 1.250 hasilnya 1.200.000 sama hasilnya balance. Sewa kantor. Kesimpulan dari persamaan akuntansi ini adalah bahwa transaksi yang ada di perusahaan itu memerlukan perhitungan keuangan yang dirasai dengan rasa tanggung jawab dan butuh ketelitian. Sebab kalau misalnya kita ada yang tidak teliti, ada yang kurang, itu menimbulkan tidak ada keseimbangan di sisi kiri ataupun kanannya. Yang intinya kita itu harus balance di penghitungan sisi kiri ataupun di sisi kanannya. Nah, itu penjelasan dari aku. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan sedikit. Mohon maaf.